Oke, baik. Selamat siang teman-teman dan Bu Afara. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang proposal IMK kami, yaitu aplikasi Cocok Gak Ya? Yaitu aplikasi tentang pemahaman gaya belajar dan penemuan minat mahasiswa. Jadi di sini anggotanya ada saya dengan NRP belakang 04, Lana dengan NRP belakang 10, Danar dengan NRP belakang 55, dan Fidel dengan NRP belakang 63. Bisa langsung ke daftar isi. Oke, baik. Jadi untuk progres pertama ini sampai ETS, kami ada dua bab. Untuk bab yang pertama diisi pendahuluan latar belakang tujuan manfaat dan bab dua ada metodologi yaitu pendekatan metodologi design thinking. Tahapan pada design thinking, empathize, tujuan, teknik, hasil, dan implikasi terhadap pengembangan aplikasi. Dan untuk define, merumuskan masalah, ada affinity diagram, empathy map, user persona, user journey map, dan bisa langsung masuk ke dokumennya. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan pertama, apa tujuan pembuatan dari aplikasinya? Nah, jadi di sini terdapat tiga tujuan utama untuk pembuatan aplikasi Cocok Gak Ya? Yang pertama yaitu membantu mahasiswa memahami minat dan gaya belajar secara lebih efektif dan mendalam yang terpersonalisasi agar mereka bisa memilih pendekatan belajar yang efektif sejak awal masa perkuliahan atau bahkan setelah beberapa semester. Tujuan yang kedua adalah menyediakan rekomendasi strategi pembelajaran yang personal dan kontekstual, lengkap dengan metode, media, alat bantu, dan komunitas belajar yang relevan berdasarkan hasil tes gaya belajar. Untuk tujuan ketiga yaitu menjadi platform pendukung bagi mahasiswa yang mengalami kebingungan akademik atau merasa tidak cocok dengan metode pembelajaran konvensional, serta mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif di lingkungan kampus. Jadi di sini bisa kita cari di bab 1, 1.2 tujuan di halaman 6. Baik, sekarang menjawab ke pertanyaan kedua, apa urgensi dan manfaatnya? Nah, dari data yang kami dapatkan ini, urgensinya itu banyak mahasiswa mengalami kebingungan menentukan gaya belajar dan arah karir, bahkan merasa salah jurusan. Permasalahan ini muncul bukan karena kurangnya kemampuan intelektual, melainkan karena minimnya pemahaman terhadap potensi dan preferensi gaya belajar pribadi. Sistem pembelajaran di kampus masih cenderung seragam, tidak mengakomodasi keberagaman gaya belajar mahasiswa. Dari data yang berhasil kami himpun di sini, dari survei 36 mahasiswa yang nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, menunjukkan bahwa lebih dari 60% merasa bingung atau belum yakin dengan gaya belajar mereka. Mayoritas responden memberikan skor ketertarikan 4-5 terhadap aplikasi semacam Cocok Gak Ya. Fitur yang paling diharapkan adalah tes gaya belajar, rekomendasi belajar, dan dashboard refleksi. Jadi untuk manfaat yang kami harapkan ini ada mendukung proses adaptasi akademik dan psikologis mahasiswa, terutama pada masa transisi awal. Lalu meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar melalui personalisasi strategi belajar dan akses ke komunitas. Lalu mendorong penggunaan teknologi sebagai media refleksi dan eksplorasi diri untuk pengembangan karir jangka panjang yang bisa nanti kita cek di hasil empathize. Bisa dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan ketiga yaitu apa metode desain yang kita gunakan. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan metode metodologi design thinking di mana dalam merancang dan mengembangkan aplikasi cocok gaya, kami menggunakan metode ini yaitu design thinking. Metode ini kami pilih karena mampu memberikan solusi yang berorientasi pada pengguna melalui proses iteratif yang eksploratif dan empatik. Design thinking sendiri merupakan kerangka kerja pemecahan masalah yang berpusat pada manusia yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pengguna akhir atau end user. Nah, di sini hal ini sangat penting karena bertujuan untuk membantu pengguna dalam memahami kecocokan berdasarkan preferensi, data pribadi, dan karakteristik tertentu, misalnya kebutuhan matching, karir, dan juga studi ke depannya. Nah, tujuan utama dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk yang pertama menghasilkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kedua, menghindari asumsi sepihak dalam perancangan fitur. Yang ketiga, menjamin keberlanjutan dan nilai guna produk jangka panjang dengan melibatkan pengguna secara aktif dalam proses pengembangan. Yang ketiga, ada mendorong proses iteratif yang fleksibel sehingga ide-ide baru dapat terus diuji
dan disempurnakan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, next. Oke, nah selanjutnya dari beberapa tahap MPTS yang design thinking yang dijelaskan itu terdapat 5 tahap utama yang ada dalam design thinking untuk aplikasi sosok gaya ini. Nah, yang pertama ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, tapi karena di sini prototipenya masih belum ada dan ideate-nya belum jadi kita akan membahasnya hingga tahap define saja terlebih dahulu. Nah, yang pertama untuk tahap empathize sendiri. Nah, tahap empathize ini merupakan tahap yang untuk mengetahui apa yang user atau pengguna itu inginkan atau butuhkan. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui kebiasaan atau mungkin motivasi dan permasalahan nyata yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Nah, untuk cocok gaya ini sendiri tujuannya adalah kita melakukan empathize untuk mengetahui user mana yang kita inginkan yaitu adalah mahasiswa dari semester 1 hingga semester 6. Nah, untuk tahap pengumpulan datanya sendiri, ada beberapa cara yang kelompok kami lakukan. Yang pertama, mungkin ada wawancara ya, wawancara mendalam atau in-depth interview. Nah, wawancara ini kita lakukan ke mahasiswa semester 1 hingga semester 6 sebanyak 3 orang. Jadi ada satu mahasiswa semester 2, satu mahasiswa semester 4, dan satu mahasiswa semester 6. Nah, untuk jurusan maupun fakultas sendiri kita heterogen atau bebas, akan tapi lebih kita memfokuskan ke semester pada mahasiswa itu. Nah, kenapa untuk semester 8 kita nggak include-kan? Karena tujuan kita itu untuk gaya belajar, sedangkan untuk mahasiswa semester 8 sendiri mungkin sudah rata-rata itu kami anggap itu sudah untuk menyiapkan fokusnya untuk ke dunia kerja. Jadi untuk gaya belajar sendiri tidak masuk dalam lingkup aplikasi cocok gaya ini. Nah, mungkin next. Oke. Nah, beberapa hal yang seperti yang saya sebutkan tadi ini ada wawancara. Mungkin boleh dibuka untuk wawancara yang buat mahasiswa semester 2 ini untuk hasil wawancaranya. Nah, mungkin untuk salah satu contohnya nih. Nah, dan untuk ada ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan semester 2 yang kebetulan juga anak lingkup di kampus ITS itu sendiri. Nah, menurut pertanyaan pertama itu tentang bagaimana gaya belajar kamu selama ini. Nah, mungkin dari anak yang bernama Asma Muzaffar ini, dia cenderung sudah menemukan untuk gaya belajar sendiri, yaitu read atau write. Jadi dia lebih ke kinestetik ya. Jadi Asma ini lebih suka untuk pemahaman yang selalu mencatat atau menulisnya. Nah, kemudian pertanyaan keduanya itu pernah nggak sih dia ngerasa gaya belajar itu nggak cocok selama dia belajar di kampus ini. Nah, karena dia masih maba, mungkin dia udah ngerasain, tapi dari perasaan dia itu nggak terlalu sering. Mungkin dari beberapa dosen itu ada yang terlalu ngajarnya terlalu cepat atau terlalu monoton atau mungkin juga terlalu teoretis yang mungkin bikin si Asma ini sedikit kurang paham atau overwhelmed. Lalu next untuk pertanyaan ketiga itu kalau dia ngerasa nggak cocok nih sama cara belajarnya, nah apa yang bakal dia lakuin? Nah, Asma ini melakukan sebuah cara seperti nonton video dari YouTube, tutorial dan sebagainya untuk cari materi tambahan yang pengen dia cari dari yang dia belum pahamin selama di bangku perkuliahan ini. Nah, yang terakhir tuh ada menurut dia tuh, menurut Aswa, dia tuh merasa penting gak sih punya panduan atau sistem yang bisa untuk membantu ngerti gaya belajarnya dan untuk ngasih dia rekomendasi belajar. Nah, karena ini pertanyaan yang sangat berhubungan sekali dengan develop aplikasi cocok gaya, menurut dia itu sangat penting, apalagi mungkin di case-nya dia ini, dia Asma ini ngerti atau sudah paham dengan gaya belajarnya. Kan tapi kan mungkin nggak homogen, jadi cukup heterogen bagi beberapa mahasiswa yang juga masih kurang paham atau style dari belajarnya seperti itu. Nah, mungkin kembali lagi ke proposalnya. Nah, oke. Karena hasil wawancaranya juga cukup banyak, jadi nanti akan disebutkan di akhir ya. Kemudian next, kita juga melakukan kelompok kami melakukan survei online, Bu. Jadi
kita melakukan penyebaran kuesioner ke beberapa mahasiswa di mungkin ada di ITS dan juga ada di luar kampus ITS dari kenalan-kenalan yang kami miliki. Nah, didapatkan terakhir kali itu timestampnya ada 36 responden yang dimana sebenarnya target kami itu kalau bisa 40 lebih 50 lah. Tapi mungkin ini udah lebih dari cukup untuk itunya. Nah, ini mungkin ada penambahan satu, ternyata ada 37. Oke, next. Oke, dari oke, next untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana hasil dan tunjukkan dengan grafik atau hasil wawancara? Oke, oke, mohon maaf, boleh kembali lagi ke docs-nya tadi. Sorry, buat ke formnya tadi yang responnya, ya. Oke, mungkin bisa tunjukin. Oke, nah, oke, emang yang grafiknya nggak dimasukin ya, linknya, atau mungkin bisa dicari. Nah, untuk di jawabannya sendiri. Nah, oke. Pelan-pelan untuk dari diagramnya sendiri didapetin kalau jenis kelaminnya 50-50 di mana cukup seimbalance antara responden dari laki-laki dan perempuan. Lalu untuk semesternya sendiri kebanyakan adalah dari semester kami sendiri respondennya yaitu semester 4. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga mahasiswa dari semester 2 yang cukup banyak juga yang kedua dan yang paling sedikit adalah mahasiswa dengan responden yang ada di atas semester 5 yaitu semester 6. Nah, untuk fakultasnya sendiri cukup heterogen di mana banyak banget ini Bu, dari macam mungkin dari ragam teknik dan hukum dan sebagainya, ilkom, itu ada semua di sini rata-rata. Nah, dari pertanyaan pertama nih, apakah kamu masih bingung terkait cara belajar serta untuk mengenali bidang karirmu nanti? Masih beberapa banyak orang yang merasa so-so atau mungkin masih merasa mungkin. Jadi tidak terlalu yakin. Dan kedua diikutin dengan orang yang sudah yakin dan juga yang tidak yakin yang paling sedikit respondennya. Lalu dia apakah sudah pada ngerasa untuk nemuin gaya belajar yang cocok? Hampir 47% itu ngerasa ragu-ragu, tapi juga ada yang udah menemukannya. Jadi bisa dibilang mungkin pengembangan atau develop aplikasi cocok gaya ini sangat masuk dengan keinginan dari pasar menurut saya dan data dari yang diberikan oleh responden. Apalagi juga ada masih 5% orang yang belum menemukan sama sekali bahkan untuk gaya belajarnya. Nah, kemudian untuk gaya belajar cukup heterogen ya di sini ya. Oke, next. Next, 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 next. Nah, oke. Mungkin untuk selanjutnya untuk data-datanya bisa Bu Hafara untuk cross check lebih ulang. Nanti akan kami berikan linknya untuk yang lebih lengkapnya. Nah, mungkin selanjutnya buat affinity diagram boleh saya sekalian untuk saya jelaskan nanti untuk bagian empathy map hingga user persona akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, buat affinity diagram itu sendiri, jadi affinity diagram sini merupakan bagian tahap dari define, di mana affinity diagram ini memberikan sebuah klaster-klaster dari responden-responden yang diberikan pertanyaan tadi terkait bagaimana proses belajar dan sebagainya. Seperti ini ada diskusi dan kolaborasi, ganti suasana atau strategi psikologis, selalu visual atau praktiknya lebih cocok, atau refleksi diri dan insight dari minatnya. Nah, kemudian dari affinity diagram ini ditemukan bahwa kalau untuk bagian klaster diskusi dan kolaborasi itu mahasiswa itu ngerasa lebih paham jika materi itu dilakukan secara berdiskusi atau mungkin ditolong atau dibantu oleh teman dalam mengerjakannya. Mungkin kebutuhan yang bisa didapatin itu dipenuhi itu ada fitur forum diskusi dan teman belajar. Lalu untuk ganti suasana atau strategi psikologis klasternya itu mahasiswa itu kebanyakan mencari atau mengatur suasana hati untuk kembali fokus belajar seperti mungkin vacation dan sebagainya dalam sebelum mengerjakan tugasnya. Lalu untuk visual, gaya belajar visual dan praktek itu
sepertinya lebih paham dan lebih mudah diserap oleh responden dari uh, responden kuesioner yang udah kita berikan sebelumnya. Mungkin next. Oke, dari refleksi diri dan insight minat nih, sebagian mahasiswa ini ngerasa kalau dia itu mulai penting untuk pendekatan belajar itu secara personal. Jadi mungkin dari kuesioner ini tuh cukup menjawab untuk membantu sedikit gaya belajar dan rekomendasi materi belajarnya secara personal, apalagi mungkin jika aplikasi ini bisa diterapkan. Lalu untuk eksperimen trial dan errornya, mahasiswa itu cenderung masih banyak juga yang nyoba-nyoba untuk menemukan metode belajar terbaiknya. Lalu yang terakhir ada tentang mahasiswa yang masih belum tahu atau nggak punya strategi dalam menemukan metode belajarnya. Jadi ada beberapa tadi ya untuk 5% itu ada kelompok mahasiswa yang masih belum tahu cara gaya belajar yang efisien dan efektif untuk mereka lakukan. Nah, kebutuhannya mungkin ada fitur untuk manage panduan awal mereka untuk tahu gaya belajarnya bagaimana dan recommendationnya. Lalu juga ada mungkin ada konten edukasi yang bisa diterapkan. Untuk selanjutnya untuk bagian empathy map akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang namanya empathy map. Jadi kan sebelumnya kita udah membahas di bagian define terkait dengan affinity diagram. Selanjutnya kita akan bahas terkait empathy map. Jadi biar lebih memahami kebutuhan, kemudian juga ada perasaan dan juga perilaku mahasiswa terkait dengan proses gaya belajar mereka. Maka dari itu kami menyusun empathy map. Yang mana di empathy mapnya ada sekitar 7 apa nih? 7 macam anu. Yang pertama yakni terkait dengan who are we empathizing with. Jadi siapa aja yang terlibat, kemudian ada apa yang mereka butuhkan untuk melakukan itu, kemudian apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, what do they do, apa yang mereka lakukan, what do they hear, apa yang mereka dengar. Kemudian juga ada yang ketujuh yakni what do they think and feel, apa yang mereka rasakan. Ini ada kayak macam-macam perasaan di mahasiswa ini, jadi kayak terkait dengan empathy mapnya gitu. Jadi kesimpulannya nih sasaran pengguna kita kan di mahasiswa tingkat awal semester 1 sampai 6. Kemudian yang juga bingung menentukan gaya belajar dan minat dan mereka itu cenderung ikut-ikutan teman dalam belajar. Sehingga yang mereka butuhkan ini yakni untuk menemukan gaya belajar yang cocok serta juga memahami minat dan arah karir mereka. Serta pengalaman yang ingin dirasakan oleh mereka yakni yang mereka lihat. Pertama yang mereka lihat terkait dengan teman yang lebih paham tujuan belajar. Kemudian mereka katakan, aku bingung fokus ke bidang apa. Jadi mereka masih ada yang bingung atau gimana gitu terkait dengan gaya belajar mereka juga. Kemudian yang mereka dengar dari orang-orang sekitar mereka atau lingkungan mereka itu kerja keras kalau mau sukses. Jadi harus banyak belajar atau gimana gitu. Kemudian yang mereka lakukan tuh apa? Jadi mereka mencoba untuk mengikuti berbagai macam metode belajar untuk menemukan gaya belajar mereka. Salah satunya yakni ikut tes minat online. Yang contohnya kayak mengetes kepribadian mereka lah untuk gaya belajar dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga yang mereka pikirkan atau yang mereka rasakan itu ada yang sebagian besar ada yang bingung atau takut salah arah sehingga mereka tuh harus benar-benar menemukan gaya belajar mereka seperti itu. Serta ada juga yang ingin untuk punya arah belajar yang jelas dan produktif. Nah, singkatnya dari hasil pemetaan di empathy map itu terlihat kemudian ada rasa tertinggal hingga ketidakpastian arah karir atau bidang yang ingin mereka ambil. Karena itu kan mempengaruhi gaya belajar mereka kan. Di sisi lain, mereka memiliki keinginan kuat untuk belajar lebih efektif, menemukan minat pribadi, dan merasa percaya diri dengan jalur yang dipilih. Ya, seperti itu. Kemudian setelah tadi eh, membuat affinity diagram dan juga empathy map itu, maka kita membuat sebuah visualisasi terkait dengan user persona yang mana di bagian user persona ini kita eh, mendapat dua membuat dua macam mahasiswa, yakni ada mahasiswa semester awal yang mana dia bernama Rani, yang mana ini karakternya dia tuh memiliki masalah, tidak tahu gaya belajar apa yang cocok untuk dirinya. Kemudian yang kedua nih ada mahasiswa semester akhir yang namanya Faris, ya mahasiswa semester 6 gitu, yang mana dia punya masalah yakni dia tidak yakin bidang apa yang cocok untuk dirinya setelah lulus nanti. Sehingga ini kan dari kedua mahasiswa ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa mereka ini ada sedikit kesamaan di bagian gaya belajar mereka. Karena gaya belajar itu menentukan mahasiswa itu eh, akan jadi seperti apa nantinya. Seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke bagian yang terakhir terkait dengan user journey map. Yang di user journey map ini kita akan membuat visualisasi yang lebih panjang, di mana kita akan melihat proses kedua mahasiswa ini untuk mencapai tujuan mereka dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, yang pertamanya ada Rani, yang mana ini sebuah apa user journey map-nya Rani ini sendiri. Jadi kita bagi menjadi beberapa fase, ada action, kemudian ada touch point. Action ini kayak terkait tindakan yang dia lakukan, kemudian ada touch point ini kayak eh, apa yang membantu dia dalam melakukan action tersebut. Kemudian customer talk ini kayak apa yang dia pikirkan. Kemudian juga ada customer feeling, apa yang dia rasakan. Yang terakhir itu nanti ada opportunity atau kesempatan kita untuk dapat membantu mereka seperti itu. Kalau kita lihat di sini Rani ini contohnya dia ingin untuk mencoba mengulangi materi dari dosen, yang mana dia menggunakan bantuan berupa slide presentasi atau enggak PDF hasil catatan itu, yang mana yang kemudian setelah dia melakukan hal tersebut, dia tuh memikirkan, kenapa ya aku nggak ngerti-ngerti juga padahal aku udah belajar. Sehingga yang dia rasakan tuh dia mulai kayak murung gitu. Akhirnya dia untuk mencoba untuk melakukan eksperimen lain, yakni mencoba untuk menonton video terkait dengan materi tersebut, yang mana dia mencari-cari video pembelajaran tuh di YouTube ataupun di tempat-tempat lain pembelajaran lain, yang menghasilkan pikiran dia, yakni coba deh pakai cara yang beda, semoga cocok. Yang mana tuh dia juga di sini merasa masih bingung gitu terkait dia ini kok belajar tapi nggak masuk-masuk kayak gitu. Alhasil dia mencari bantuan, yakni bertanya ke teman atau dosen, asisten dosen melalui grup WhatsApp atau enggak grup belajar mahasiswa. Yang mana kemudian dia memikirkan hal baru lagi nih. Teman-temanku kok bisa paham ya sedangkan dia sendiri enggak. Alhasil dia merasa sedih. Nah, kemudian setelah itu dia melakukan refleksi atas dirinya sendiri di mana dia itu melakukan introspeksi. Kenapa ya aku nggak paham-paham seperti itu? Melalui buku atau jurnal dia sendiri yang mana menghasilkan pikiran baru lagi. Oh, mungkin aku belum nemu cara belajarku yang tepat seperti itu. Akhirnya dia mencari solusi. Dia mengikuti tes kepribadian ataupun tes gaya belajar yang mana di website-website tertentu yang dia ikutin, kemudian menghasilkan pikiran kalau dia berandai-andai kalau ada sistem yang bisa nunjukin gaya belajar, maka dia pasti sangat terbantu banget seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh dari Rani, yang mana kita dapat menghasilkan sebuah kesempatan atau opportunity untuk mengembangkan sistem, yang mana yang pertama menyediakan tes gaya belajar yang relevan untuk penerima, untuk mahasiswa, terus kemudian yang kedua yang meng-highlight bagian gejala dan faktor yang menimbulkan ketidaksesuaian belajar, kemudian yang ketiga menyediakan fitur journaling atau refleksi belajar untuk mahasiswa itu sendiri, kemudian yang keempat ada menyediakan sistem penilaian progres sesuai gaya belajar, seperti itu. Kemudian untuk di Faris ini juga dia sifatnya mirip-mirip, di bagian hanya berbeda di bagian intinya saja. Jadi kalau Rani ini kan dia terkait dengan menemukan gaya belajar yang dia inginkan. Namun si Faris ini untuk menemukan bidang karir yang dia impikan, di mana dia juga masih berasa bingung terkait gaya belajarnya juga. Alhasil nanti yang dapat kita ambil kesempatan dari si Faris ini dikarenakan dia membutuhkan bagian minat dan bakat yang ingin dia butuhkan untuk belajar, sehingga nantinya di masa depan nanti pada saat dia berkarir itu menghasilkan karir yang bagus, sehingga bidang tersebut dapat ia pelajari lebih giat lagi seperti itu. Kesempatan yang kita dapatkan yakni yang pertama menyediakan tes minat bakat yang relevan untuk mahasiswa, kemudian yang kedua menyediakan insight karir berbasis minat dan gaya belajar, yang ketiga menyediakan fitur perbandingan hasil tes dan jurusan dan juga potensi, serta yang terakhir yakni menyediakan simulasi eksplorasi bidang minat yang ingin dituju oleh si Faris ini. Nah, itu tadi terkait dengan user journey map. Dan ini untuk ada beberapa referensi yang kami gunakan terkait dengan dokumen-dokumen di atas tadi. Sekian, terima kasih. Mungkin sebelum itu dari kami menambahkan juga dari prototyping meskipun belum 100% jadi tapi ini untuk kerangka kotornya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan login nanti tentunya bisa kami lebih sempurnakan lagi.
ini untuk welcome page, dan ini untuk menu utamanya. Untuk masing-masing menu masih kami buat dan desain juga menyempurnakan user experience-nya karena dari kami sendiri belum mencoba untuk riset lebih jauh. Baik, mungkin sekian dari kelompok 4 kami. Apabila teman-teman tidak ada yang menambahkan, mungkin presentasi bisa diakhiri. Bagaimana? Boleh Cukup. diakhiri. Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami pamit undur diri.